semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, okay? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Benarkah Jakarta Fashion Week lebih bagus daripada KL Fashion Week? Ini berkaitan dengan fashion gitu ya, yang memang sering diadakan gitu. Ada di Jakarta, ada di Malaysia juga gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Jakarta Fashion Week kini semakin sering diperbincangkan di kawasan Asia Tenggara? Bahkan tidak sedikit warga Malaysia, Singapura, hingga Brunei yang rela datang ke Indonesia bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk berbelanja produk fashion lokal Indonesia. Padahal ketika berbicara tentang fashion dunia, kebanyakan orang langsung teringat pada Paris atau Milan. Kota-kota tersebut sudah dikenal selama puluhan bahkan ratusan tahun sebagai pusat tren dan kemewahan dunia. Namun di tengah dominasi nama-nama besar itu, Jakarta perlahan mulai menunjukkan kekuatannya sendiri. Yang menarik, keberhasilan Jakarta Fashion Week ternyata tidak datang dari kemewahan atau sejarah panjang seperti Paris dan Milan. Indonesia memiliki senjata yang berbeda. Senjata itu adalah pasar domestik yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki jutaan konsumen yang siap mendukung brand lokal. Banyak desainer Indonesia memilih untuk fokus membangun pasar di dalam negeri terlebih dahulu. Mereka menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, memperkuat merek mereka, lalu secara perlahan memperluas jangkauan ke negara-negara tetangga. Hasilnya mulai terlihat. Tak hanya masyarakat Indonesia yang memakai produk lokal, kini banyak warga Malaysia, Singapura, dan Brunei yang ikut menggemari berbagai brand fashion asal Indonesia. Local brand Indonesia datang Malaysia lagi. Macam biasa, I dekat my favorite event, The Messi Club X The Campus Ampang. Kalau local brand Indonesia datang je, aku wajib pergi. Baru hari Jumaat guys, tapi ramai crowd hari ni. Kali ni banyak brand yang best-best and banyak produk yang best-best. I rasa polkadot ni dekat setiap kedai semua ada. Jeans polkadot pun ada. Baju Chinese style ni pun comel. Yang ini memang my favorite design. Dia memang fashion designer. Design-design dia yang memang kau takkan jumpa lah kat Malaysia. Brand everything cantik ni pun cantik weh. Yang ini jaket tau, tapi dia punya material lembut gila. Kemeja jeans yang lagi satu ni memang hot selling. Tapi kena pre-order. I suka baju yang ni. Dia macam style-style lama sikit. Polkadot pun ada. Ini nama brand dia. This one punya baju pun lawa. Untuk orang yang oversize boleh cari kat kedai ni. Baju kebaya ni cantik gila no. Aku nak beli, tapi tengok harga dia 1,000 lebih. Aku letak balik. Takut tengok harga kebaya. Kasut ni pula memang brand favourite I. Masa raya hari tu I ada beli. Yang bag ni sumpah menarik. Bag ni dia 2 in 1. Satu bag dia boleh pakai 2 design. Bahagian dalam canvas, bahagian luar tu leather. Oh sumpah cantik. Kalau tak beli kau memang menyesal. And ini brand yang paling famous. Brand Bag Azad. I suka tau baju-baju dia ni. And baju dia pun tak adalah mahal. And design pun semua macam comel. Kat sini makanan pun ada. Kalau nak minum pun ada. Jual buah pun semua ada. And tak lupa juga, this is my outfit today. Simple je. Bag dengan seluar tu I beli dekat TikTok. To all my Malay friends, sekarang I faham, okay, kenapa you suka beli baju dari Indonesia. I get it. This is my first set from an Indonesian brand. Nampak ni, made in Indonesia. This is actually from a brand called Kartini's Label. I don't know how to wear this Oh my god. Okay guys, I dah figure out. So dia macam ni. Oh my god, cantik lah warna ni. Dia macam pleasant to the eye. Actually comes with an inner as well. That's so nice. It's kind of like silk. So you won't like sweat in this hot Malaysia weather. Oh my god, look at the color combo. Honey, I feel like an Indonesian princess. Dia macam kalau you nak bersantai-santai kat rumah tapi masih look cute. Pearl buttons. I think you can like cinch the wrist. It just made it look 10 times better. Look at that. Is this kebaya, abaya? Apa ni? Tak tahulah. Should we be basic or should we add a pop of color? Cute. Bahkan tidak sedikit yang sengaja datang ke Jakarta untuk berbelanja karena menganggap desainnya menarik, kualitasnya baik, dan harganya lebih terjangkau. Akibatnya, ada seorang influencer asal Malaysia yang membandingkan bagaimana keberhasilan Jakarta Fashion Week dengan Kuala Lumpur Fashion Week yang menurutnya Malaysia belum mampu mengungguli industri fashion seperti Indonesia. Tahun ni Rena join KL Fashion Week sebagai pemerhati because for the past 2 years I've been joining Jakarta Fashion Week, not KL Fashion Week, and honestly I'm so interested to see what Malaysians have to offer. Rena just styled Nana Liana's oversized blazer with what I usually wear to work and just accessorized a bit. But these are the people that I'm here to support. The designers yang open untuk KL Fashion Week ni are making their own debut. And right off the bat, I love kegunaan songket, nyonya embroidery dalam dia punya collection. These are our next generation designers and Rena suka that they want to take risks to reimagine something as mundane as corporate wear and then inject it with fashion. And the attention to detail is impeccable. Sedar tak the accessories macam topi, kasut was custom made with the same fabric. So benda-benda macam ni lah yang menunjukkan the caliber of our local talents. And I know ramai orang ada experience mereka tersendiri when it comes to KL fashion or Malaysian fashion. Sebab Rena sendiri pernah kritik KL Fashion Week.
But you guys have to know it all comes from love. Fashion in Malaysia is so much more than apa yang kita pakai. But the question is, how do we push this talent and local artwork to the local and international mass market? So Rena akan join at least 2 other shows and tengok sikit about what's going on in our fashion industry, and hopefully you guys will join me on the ride. Apa bezanya KL Fashion Week, Jakarta Fashion Week or even Paris and Milan Fashion Week? So Rena akan bagi info berdasarkan Rena punya experience dekat Jakarta Fashion Week and also based on market research. Jakarta Fashion Week memang sangat unik sebab diorang punya strategi adalah untuk take advantage of their huge market. So kalau domestically there's more support, it's so much more easier untuk export. Macam sekarang, diorang dah establish within their own country. Now Malaysian, Singaporean and Bruneian, kita orang pergi sana untuk not just to attend Jakarta Fashion Week but to consume their fashion. Kita orang suka sangat shopping kat sana because dah lah cantik, murmur. And strategi ni bukan 1 or 2 seasons of Jakarta Fashion Week dia dapat dia punya result. It's actually years and years of consistent strategy. And you boleh nampak the same fruits of labor dalam Paris Fashion Week dengan Milan Fashion Week juga. So contohnya Paris Fashion Week, apa yang mereka telah buat adalah they invested centuries into curating global market punya taste. Diorang memang exporters and diorang punya target market is not the French people but the American people, the Chinese people, everybody all over the world that consumes fashion and luxury. And ramai orang tak tahu that Paris Fashion Week is strong because of the community and systems behind it. So kalau you nak cari stylist, photographer, models, paling penting buyers, they are all going to flock there because they have the reputation of being the trendsetters, the taste makers. Milan pula, dia take advantage of diorang punya manufacturing and production industries. Diorang punya fabric, textile, diorang punya leather, diorang punya shoemaking. All of this memang ada very rich history and they capitalize on that. So if you want to source for fashion, Milan is so important. So nampak tak, all of these countries, diorang ada diorang punya own advantage and they capitalize on it. So sekarang ni isu dia, adakah Malaysia boleh capitalize on our advantages? Dan fakta ini membuat banyak orang mulai bertanya, jika Indonesia mampu memanfaatkan pasar besarnya untuk membangun industri fashion yang kuat, jika Paris mampu memanfaatkan sejarahnya, dan jika Milan mampu memanfaatkan industri manufakturnya, lalu bagaimana dengan Malaysia? Apakah Malaysia memiliki keunggulan yang belum dimaksimalkan? Apakah ada strategi yang bisa membuat industri fashion Malaysia semakin diperhitungkan di tingkat regional bahkan global? Satu hal yang pasti, kesuksesan dalam industri fashion tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling terkenal. Terkadang kesuksesan justru datang kepada mereka yang paling memahami kekuatan yang mereka miliki sendiri dan mampu mengembangkannya secara konsisten selama bertahun-tahun. Dan itulah pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari perjalanan Jakarta Fashion Week hingga hari ini. Oke guys, ya kan ya videonya ini apa tuh fashion ataupun ini gitu ya, apa tuh berpakaian, tren gitu kan. Di Indonesia memang konsumennya tuh sangat besar gitu, pasarnya lah gitu kan. Dia punya rakyatnya saja pun ada ratusan juta gitu kan, apa namanya itu, dia punya rakyatnya, konsumennya, pasarnya tuh sangat besar sekali gitu. Bahkan produk lokalnya pun ataupun brand lokalnya pun sudah apa tuh sudah digemari gitu ya. Di luar daripada Indonesia pun ada penggemarnya gitu, apa tuh brand-brand lokal Indonesia guys. Brand-brand lokal Indonesia pun banyak juga yang bagus-bagus gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.